Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Muhammad Farhan Rusdi dari jurusan Teknik Mesin Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan nomor induk mahasiswa 333118080. Pada video kali ini, izinkan saya memaparkan materi mengenai praktikum modul tekanan hidrostatik. Sebelum melakukan percobaan, saya akan memaparkan mengenai landasan teori yang berkaitan dengan tekanan hidrostatik. Tekanan adalah gaya yang bekerja pada tiap satuan luas. Adapun tekanan hidrostatik adalah tekanan yang diakibatkan oleh adanya gaya pada suatu zat terhadap suatu beban tekan pada kedalaman tertentu. Tekanan berkaitan erat dengan fluida. Fluida itu dapat berupa bentuk seperti zat cair, gas, maupun udara. Bila suatu benda tercelup dalam suatu fluida, maka fluida akan melakukan gaya tegak lurus pada permukaan di setiap titik permukaan benda tersebut. Konsep tekanan berhubungan erat dengan fluida. Jadi fluida itu dapat bergerak ke segala arah. Yang kedua ialah fluida. Fluida adalah suatu zat yang dapat mengalami perubahan bentuk secara terus-menerus bila terkena tekanan atau tegangan geser, walaupun relatif kecil nilainya. Atau dapat diartikan fluida adalah suatu zat yang dapat mengalir. Fluida tersusun dari molekul-molekul yang memiliki jarak pisah jauh untuk gas. Adapun molekul-molekul dengan jarak pisah dekat atau kecil itu adalah zat cair. Molekul-molekul tersebut dapat bergerak secara bebas sesuai dengan kondisi tempatnya. Fluida dibedakan menjadi dua. Yang pertama, fluida statis. Yang kedua, fluida dinamis. Fluida statis adalah fluida pada kondisi diam atau tidak bergerak. Yang kedua, fluida dinamis. Fluida dinamis adalah fluida dalam kondisi bergerak atau mengalir. Contoh dari fluida statis adalah penerapan pada dongkrak hidrolik. Adapun contoh dari penerapan fluida dinamis ialah gaya angkat pada pesawat terbang atau pada proses penyemprotan. Nah, selanjutnya ialah sifat fisis yang dimiliki fluida. Yang pertama ada massa jenis, yang kedua ada tegangan permukaan, yang ketiga ada viskositas, yang keempat ada kapilaritas. Yang pertama, massa jenis. Massa jenis bisa dikenal dengan sebagai densitas. Dapat dirumuskan sebagai massa jenis sama dengan massa per volume. Jadi, jika benda memiliki massa jenis yang lebih besar, maka massanya akan bernilai besar dan volumenya bernilai kecil. Jadi, bila massa jenisnya bernilai besar, maka volumenya bernilai kecil. Yang kedua ialah tegangan permukaan. Tegangan permukaan diakibatkan oleh kontraksi antara molekul-molekul di permukaan. Jadi, tegangan permukaan ini terjadi di antara molekul-molekul di bagian permukaan benda tersebut atau suatu fluida. Selanjutnya ialah yang ketiga, viskositas. Viskositas dapat diartikan sebagai suatu kekentalan zat. Jadi bisa diartikan juga jika suatu zat atau fluida yang memiliki viskositas kecil, maka fluida itu dapat mengalir secara cepat. Adapun bila suatu fluida memiliki
viskositas atau kekentalan yang lebih besar, maka fluida tersebut dapat mengalir secara lambat. Yang selanjutnya, yang keempat, ialah kapilaritas. Nah, kapilaritas itu adalah suatu peristiwa naik turunnya suatu fluida pada pipa kapiler. Dia adalah hukum Archimedes. Jadi, hukum Archimedes ini menjelaskan mengenai hubungan besarnya gaya yang diberikan zat cair terhadap benda yang berinteraksi dengannya. Jadi, hukum Archimedes ini berbunyi jika suatu benda dicelupkan dalam suatu zat cair, maka zat cair akan melakukan gaya ke atas atau gaya apung sebesar berat jenis yang dipindahkan. Jadi, akibat adanya gaya apung ini, berat benda di dalam zat cair akan berkurang, sehingga benda yang diangkat di dalam zat cair akan lebih ringan dari benda yang diangkat di darat. Ya, pada hukum Archimedes ini terdapat 3 posisi fluida atau 3 posisi benda. Yang pertama ada posisi melayang, yang kedua ada posisi mengapung, yang ketiga ada posisinya. Saya akan mencoba mempraktekkan penerapan dari tekanan hidrostatika pada hukum Archimedes untuk menentukan posisi fluida pada posisi mengapung, melayang, dan tenggelam. Di sini alat dan bahan yang digunakan ialah 3 buah kap botol yang sudah terisi air, yang kemudian ada sendok sebagai pengaduk, kemudian ada garam sebagai pelarut, dan 3 buah butir telur sebagai benda ujinya. Ya, langkah selanjutnya ialah menaruh 3 butir telur pada tempat yang sudah disediakan. Yang pertama pada botol yang sudah diberikan garam sebanyak 5 sendok. Yang kedua pada botol yang sudah diberi garam 2 sendok. Kemudian pada botol yang tidak diberi garam. Nah, di sini telah terjadi penerapan dari hukum Archimedes. Jika sebuah benda dimasukkan ke dalam suatu fluida, maka fluida itu akan mengalami gaya ke atas atau gaya apung seberat benda yang dipindahkan. Nah, di sini pada botol pertama telah terjadi posisi mengapung, pada botol kedua telah terjadi posisi melayang, pada botol ketiga telah terjadi posisi tenggelam. Nah, mengapa bisa terjadi posisi mengapung pada botol pertama? Karena massa jenis telur lebih kecil dibanding massa jenis airnya. Dan untuk posisi melayang, mengapa bisa terjadi? Karena massa jenis telur sama dengan massa jenis air. Dan pada posisi tenggelam, mengapa bisa terjadi? Karena massa jenis air lebih kecil dibanding massa jenis telurnya. Nah, apa sih fungsinya dari garam tadi yang kita berikan? Yang pertama, garam itu fungsinya untuk menambah massa jenis airnya. Jadi semakin banyak kita memberi garam, semakin besar juga nilai massa jenis air. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi praktikum tekanan hidrostatik. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan, dan bahasa saya yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.